Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Mardika dari S1 Manajemen Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai pengantar akuntansi 2 tentang aktiva tetap. Mari kita belajar materi tersebut pada video selanjutnya. Yuk! Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktiva tetap. Aktiva tetap dapat berupa mobil, tanah, peralatan, gedung. Cara kepemilikannya terdapat 4 macam. Yang pertama, pembelian tunai. Jurnalnya aktiva tetap pada kas. Yang kedua, pembelian kredit. Jurnalnya aktiva tetap pada hutang. Yang ketiga, pertukaran. Pertukaran di sini, jika pertukaran aktiva sejenis, laba tidak diakui, rugi diakui. Namun, jika pertukaran aktiva tidak sejenis, laba dan rugi diakui. Untuk jurnal, jika terjadi laba, jurnalnya adalah aktiva tetap baru, akumulasi penyusutan pada aktiva tetap lama, laba, dan kas. Jika terjadi rugi, jurnalnya adalah aktiva tetap baru, akumulasi penyusutan, rugi pada aktiva tetap lama, dan kas. Cara kepemilikan yang keempat yaitu hadiah. Jurnalnya aktiva tetap pada modal donasi. Aktiva tetap mengalami penyusutan tiap tahunnya. Penyusutan terbagi menjadi 5 macam, yaitu garis lurus, satuan jam jasa, satuan hasil produksi, jumlah angka tahun, dan yang terakhir tarif tetap nilai buku. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai garis lurus, di mana rumus garis lurus sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Contoh, mesin dengan harga perolehan 6 juta, nilai residu 400.000, umur ekonomis 4 tahun, maka nilai penyusutannya adalah 6 juta dikurangi 400.000 dibagi 4 tahun, sama dengan 1.400.000. Dengan jurnal, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan senilai 1.400.000. Yang kedua yaitu satuan jam jasa. Rumus satuan jam jasa sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi jam jasa. Contoh, hitunglah jumlah penyusutan mesin jika dipakai selama 4.000 jam. Dengan harga perolehan 6 juta, nilai residu 400.000, taksiran jam jasa 8.000 jam. Maka nilai penyusutan 6 juta dikurangi 400.000 dibagi 8.000 jam, sama dengan 700. Karena yang ditanyakan nilai mesin jika digunakan selama 4.000 jam, maka nilai penyusutan 4.000 dikali 700 sama dengan 2.800.000. Dengan jurnal, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan senilai 2.800.000. Yang ketiga yaitu satuan hasil produksi dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi unit produk yang dihasilkan. Contoh, hitunglah jumlah penyusutan mesin jika digunakan untuk memproduksi 17.000 unit produk dengan harga perolehan 6 juta rupiah, nilai residu 400.000 dan taksiran produk yang dihasilkan 56.000. Maka nilai penyusutan sama dengan 6 juta dikurangi 400.000 dibagi 56.000 sama dengan 100 rupiah. Karena digunakan untuk memproduksi 17.000 unit, maka 17.000 dikali 100 rupiah sama dengan 1.700.000 dengan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan senilai 1.700.000. Selanjutnya yaitu jumlah angka tahunan. Jumlah angka tahunan sama dengan setengah dikali N dikali N plus 1. Contoh, motor dengan harga perolehan 100.000, nilai residu 10.000, dan umur ekonomis 5 tahun, maka nilai JHT sama dengan setengah dikali N yaitu umur ekonomis 5, dikali 5 plus 1 sama dengan setengah dikali 30, JHT sama dengan 15. Selanjutnya kita akan menghitung penyusutan tiap tahun dengan rumus umur ekonomis dibagi jumlah angka tahun dikali harga perolehan dikurangi nilai residu. Untuk tahun pertama, umur ekonomis adalah 5 tahun karena aktiva tetap belum digunakan sama sekali. Maka rumusnya 5/15 dikali 100.000 harga perolehan dikurangi nilai residu 10.000 sama dengan 30.000. Untuk tahun kedua, umur ekonomis menjadi 4 karena aktiva tetap telah digunakan selama 1 tahun. Jadi rumusnya 4/15 dikali 100.000 dikurangi 10.000 sama dengan 24.000.
Begitupun selanjutnya hingga tahun kelima. Yang terakhir yaitu tarif tetap nilai buku. Rumus tarif tetap nilai buku sama dengan 100% dibagi umur ekonomis dikali 2. Contoh, mesin dengan harga perolehan 500.000, nilai residu 50.000, dan umur ekonomis 5 tahun, maka nilai tarif tetap nilai buku sama dengan 100% dibagi 5 dikali 2 sama dengan 40%. Selanjutnya kita akan menghitung penyusutan tiap tahun dengan rumus tarif tetap nilai buku dikali harga perolehan per N. N sama dengan tiap tahunnya. Pada tahun pertama nilai penyusutan yaitu 40% dikali 500.000 sama dengan 200.000. Yang kedua yaitu 40% dikali 500.000 dikurangi nilai penyusutan tahun pertama yaitu 200.000, hasilnya 120.000. Begitupun seterusnya hingga tahun kelima, 40% dikali 500.000 dikurangi penyusutan tahun pertama 200.000 dikurangi penyusutan tahun kedua 120.000 dikurangi penyusutan tahun ketiga 72.000 dikurangi penyusutan tahun keempat 43.200 dengan hasil 25.920. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penghentian aktiva tetap. Penghentian aktiva tetap terbagi menjadi 3 macam. 1. Dibuang, 2. Dijual, 3. Ditukar. Yang pertama yaitu dibuang. Jurnal untuk dibuang jika umur ekonomis habis adalah akumulasi penyusutan pada aktiva tetap. Jika umur ekonomis masih ada, jurnalnya adalah akumulasi penyusutan rugi pembuangan pada aktiva tetap. Yang kedua yaitu dijual. Jika terjadi rugi, jurnalnya adalah kas akumulasi penyusutan rugi pada aktiva. Jika terjadi laba, jurnalnya adalah kas akumulasi penyusutan pada laba dan aktiva. Yang ketiga yaitu ditukar. Pertukaran memiliki 2 prinsip seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu jika pertukaran aktiva sejenis, maka laba tidak diakui, rugi diakui. Jika pertukaran aktiva tidak sejenis, laba dan rugi diakui. Jika terjadi laba, jurnalnya adalah aktiva tetap baru, akumulasi penyusutan pada aktiva tetap lama, laba, dan kas. Jika terjadi rugi, jurnalnya adalah aktiva tetap baru, akumulasi penyusutan, rugi pada aktiva tetap lama, dan kas. Contoh penghentian aktiva tetap dengan pertukaran. Soalnya berbunyi, pertukaran mesin 5 Januari 2011 dengan harga perolehan 84 juta, penyusutan 2010 sebesar 64 juta, dan mesin baru senilai 120 juta. Hitunglah yang pertama, rugi jika mengeluarkan uang sebesar 110 juta. Yang kedua, laba jika mengeluarkan uang sebesar 94 juta. Jawaban soal pertama, mesin baru senilai 120 juta, mesin lama senilai 84 juta, dikurangi penyusutan senilai 64 juta, maka menghasilkan harga perolehan mesin lama senilai 20 juta yang mengurangi nilai mesin baru sehingga diperoleh nilai tukar wajar sebesar 100 juta rupiah. Dengan tambahan uang tunai sebesar 110 juta rupiah yang mengurangi nilai tukar wajar 100 juta rupiah, maka diketahui rugi pertukaran yaitu 10 juta rupiah. Dengan jurnal mesin baru senilai 120 juta rupiah, akumulasi penyusutan senilai 64 juta rupiah, rugi senilai 10 juta rupiah pada mesin lama senilai 84 juta rupiah dan kas senilai 110 juta rupiah. Untuk soal nomor 2, mesin baru senilai 120 juta, mesin lama senilai 84 juta, dikurangi penyusutan senilai 64 juta, maka menghasilkan harga perolehan mesin lama senilai 20 juta yang mengurangi nilai mesin baru sehingga diperoleh nilai tukar wajar sebesar 100 juta rupiah. Dengan tambahan uang tunai sebesar 94 juta rupiah yang mengurangi nilai tukar wajar, maka diketahui laba pertukaran sebesar 6 juta rupiah.
Karena di dalam soal terjadi pertukaran sejenis, maka nilai laba tidak diakui. Namun, nilai laba akan mengurangi nilai pertukaran mesin baru, yang pada awalnya nilai mesin baru senilai 120 juta rupiah akan dikurangi oleh nilai laba senilai 6 juta rupiah sehingga nilai mesin baru menjadi 114 juta rupiah. Dan jurnalnya yaitu mesin baru senilai 114 juta rupiah, akumulasi penyusutan senilai 64 juta rupiah pada mesin lama senilai 84 juta rupiah dan K senilai 94 juta rupiah. Sekian materi yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.